Iya, jika Anies memilih berkampanye ke Lampung hari ini, bagaimana dengan kedua paslon lainnya? Dan kita sudah tergabung dengan Ausirio Ndolu di Samarinda, Kalimantan Timur, dan juga Teddy Zuhari di Jakarta. Kita akan ke Rio dulu. Rio, ini apa saja agenda Ganjar di Samarinda? Iya, selamat siang Rizky. Memang pada hari ke-10 masa kampanye Pilpres 2024, calon presiden nomor urut 3 masih berada di Kalimantan Timur setelah 2 hari yang lalu ini berkeliling di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di kota Balikpapan, lalu kemudian Samarinda dan juga Kutai Kartanegara, untuk menemui sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat dan juga kemudian tokoh agama dan juga kemudian mahasiswa dan milenial yang seringkali ini menjadi pola tersendiri bagi Ganjar Pranowo dalam menjalani masa kampanye setelah lewat 10 hari ke belakang begitu. Dan di hari ke-10 ini yang menarik adalah bagaimana Ganjar Pranowo menyambangi ibu kota negara ataupun ibu kota Nusantara yang memang selama ini menjadi diskursus publik. Jika kita mengingat bagaimana calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini pada sikap untuk merevisi Undang-Undang IKN, lalu kemudian posisi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka ini akan melanjutkan sejumlah proses pembangunan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun setelah konflik ataupun dinamika politik yang terjadi antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo, ini ada statement yang mengambang begitu. Dan hari ini Ganjar Pranowo menyambangi ibu kota Nusantara untuk kemudian memastikan komitmennya bahwa ia adalah salah satu ataupun calon presiden yang pertama di masa kontestasi Pilpres 2024 ini yang menyambangi ibu kota Nusantara. Sehingga tadi ia menyampaikan kepada awak media bahwa kehadirannya hari ini untuk memberikan komitmen bahwa dirinya dan juga Mahfud MD berkomitmen untuk melanjutkan progres pembangunan ibu kota Nusantara jika terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden. Ada sejumlah alasan yang memang ia sampaikan kepada awak media. Lalu yang pertama adalah memang karena Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2022 ini telah dibentuk antara DPR dan juga pemerintah, telah disahkan, sehingga ia ini dalam posisi untuk menjalankan kewajiban untuk menjalankan amanat dari undang-undang tersebut. Dan kemudian ia juga mengingat bagaimana partisipasi masyarakat lokal itu menjadi sangat penting untuk tidak ditinggalkan dalam progres pembangunan ibu kota Nusantara yang baru ini. Saya ingin melihatkan kepada Anda bagaimana progres pembangunan yang ada di ibu kota Nusantara ini, karena dari informasi yang beredar bahwa tahun depan sebelum selesainya masa jabatan Presiden Joko Widodo memang akan dilaksanakan upacara di ibu kota Nusantara tepatnya pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2024 yang akan datang. Dan tadi Ganjar juga sempat menyebutkan bahwa selain ini merupakan komitmennya untuk melaksanakan aturan perundangan yang berlaku, ia juga menyebutkan bahwa jika nanti dirinya terpilih sebagai presiden, tidak hanya ia juga akan mengajak Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi, karena ia mengingat betul walaupun proyek pemindahan ibu kota ini sudah direncanakan sejak era Bung Karno begitu, namun ketika dieksekusi di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo, tentu ia akan berdiskusi. Seperti yang tadi ia sampaikan bahwa ia tahu betul concern yang dimiliki oleh Presiden Jokowi karena ia mengingat berbagai kali keduanya berdiskusi terkait dengan pengembangan IKN ini. Namun tadi ia menyampaikan ia tidak mau mengklaim bahwa ini merupakan proyek yang ia lakukan, namun nantinya juga akan mengajak Presiden Jokowi dan sejumlah presiden yang lain, mantan presiden yang lainnya untuk berdiskusi terkait dengan progres pengembangan IKN ke depan. Dan memang salah satu concern yang disampaikan oleh masyarakat di Kalimantan Timur setelah kemarin ia berkeliling selama 3 hari ini di Provinsi Kalimantan Timur begitu, salah satu concern yang dimiliki oleh masyarakat adalah bagaimana mereka ingin dilibatkan dalam progres pembangunan. Dan tadi Ganjar Pranowo sempat menyampaikan dan juga kemarin di depan publik juga menyampaikan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah
Penajam Pasir Utara begitu. Bagaimana mereka nantinya akan ditingkatkan kualitas SDM-nya melalui pendidikan untuk bagaimana bisa mengikuti progres pembangunan IKN di masa yang akan datang. Setelah dari IKN ini, Ganjar akan kembali ke Balikpapan untuk menemui sejumlah mahasiswa begitu untuk melakukan diskusi sebelum nantinya akan kembali ke Jakarta. Dan dari agenda yang sudah kami dapatkan, kemungkinan besar Ganjar akan melaksanakan agenda di sekitar Jabodetabek hingga hari perdana debat Capres dan Cawapres di KPU tepatnya pada tanggal 12 Desember yang akan datang. Rizky. Baik, dari Samarinda, Kalimantan Timur, kita akan berlanjut ke Jakarta. Ada Teddy. Selamat siang, Teddy. Untuk agenda Prabowo atau Gibran hari ini di Jakarta, apa saja? Selamat siang, Rizky. Memasuki hari ke-10 masa pelaksanaan kampanye bagi 3 paslon sesuai dengan agenda yang dipersiapkan oleh pihak penyelenggara acara, yakni Komisi Pemilihan Umum Pusat. Kalau paslon lainnya, paslon nomor urut 1 dan 3, Anies kita tahu saat ini berada di Lampung, kemudian Ganjar Pranowo berada di Provinsi Kalimantan Timur. Tapi untuk paslon nomor urut 2, baik Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka, kami mendapatkan informasi masih melakukan aktivitasnya masing-masing. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian Gibran Rakabuming Raka hari ini diinformasikan juga melakukan kegiatannya sebagai wali kota Solo. Dan kalau melihat agenda-agenda yang dilakukan memang mereka tidak melakukan cuti untuk melakukan kampanye hari ini. Tapi kalau kita merujuk apa yang sudah dilakukan setelah panjang hari Rabu kemarin, walaupun tidak melakukan agenda kampanye, namun kami dapatkan informasi dari Humas atau tim kampanye nasional dari pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka ini, di mana kemarin Prabowo sempat menerima kunjungan tamunya di kantornya, yakni para influencer dan juga tokoh publik dan juga public figure dan termasuk selebritis. Ada nama-nama misalnya Nikita Marzani, kemudian Lesti dan juga suaminya dan beberapa influencer lainnya. Apakah ini juga menjadi pertanyaan, apakah ini kemudian bisa disebutkan bahwa ini sebenarnya salah satu strategi walaupun tidak melakukan kampanye tapi dengan menerima public figure seperti itu, kemudian public figure ini mengupload di sosial media masing-masing. Sebenarnya ini ada pihak-pihak juga yang mengatakan ini strategi khusus dari Prabowo dan Gibran untuk bisa dikenal publik melalui para influencer itu. Tapi kalau hari ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa keduanya hanya beraktivitas sebagai Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di Kemenhan, beberapa agendanya memang akan dilakukan di kantornya, kemudian juga Gibran Rakabuming Raka beraktivitas di Solo. Sementara untuk Gibran Rakabuming Raka, walaupun kemarin sempat beraktivitas sebagai wali kota di Solo, tapi malam harinya sempat datang ke Jakarta untuk melakukan pertemuan dan hadir di acara Deklarasi Perempuan Muda Nahdliyin, sebuah acara deklarasi yang juga memberikan dukungan suara bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tapi Rizky, kalau kita juga melihat dari dinamika politik yang berkembang, terutama di masa-masa kampanye, di masa-masa debat Cawapres perdana yang akan dilakukan pada Selasa pekan depan, yang menarik perhatian publik adalah persiapan dari masing-masing paslon. Kita kalau mengerunut ke belakang, ada informasi atau isu yang berkembang di masyarakat bahwa adanya keinginan salah satu paslon yang untuk meniadakan proses debat untuk calon wakil presiden. Ini sempat dibantah oleh pihak TKN. Kemarin Sekretaris TKN Nusron Wahid sempat kami mintai tanggapannya dan membantah tidak benar jika pihaknya mengajukan permohonan tersebut meniadakan debat khusus bagi calon wakil presiden. Pihaknya mengaku sesuai aturan undang-undang dan sesuai juga aturan diterbitkan oleh pihak penyelenggara yakni KPU, mereka akan hadir di seluruh debat. Paslon nomor urut 2 akan hadir di seluruh debat, baik debat Capres dan juga debat Cawapres. Mereka tidak mengajukan permintaan khusus dan juga disebutkan bahwa tidak ada program khusus, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Prabowo dalam menghadapi debat Capres perdana pada Selasa pekan depan. Disebutkan bahwa Prabowo mempunyai pengalaman ikut dalam debat Capres di Pilpres sebelumnya, termasuk yang terakhir pada 2019 lalu. Sementara memang ada persiapan disebutkan Nusron Wahid yang dilakukan oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Persiapannya adalah
melakukan review bersama tim komunikasinya dengan debat capres yang sudah pernah terjadi pada 2014 dan juga 2019. Sementara walaupun mengaku tidak ada melakukan permintaan kepada pihak KPU untuk meniadakan debat calon wakil presiden seperti yang beredar dan ini sudah dibantah, tapi salah satu pejabat dari tim kampanye nasional paslon nomor urut 2 yakni Derajat Wibowo, anggota Dewan Pakar PKN mengaku bahwa memang pihaknya mengusulkan dalam rapat antara tim ses paslon dan juga pihak KPU untuk sesi penyanggahan antar tim ses ini, penyanggahan antara paslon ini diadakan lebih bagaimana memaparkan visi dan misinya. Rizky. Teddy Zuhari, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari Jakarta dan sebelumnya juga ada Ausirion Dholu melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih teman-teman atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.